Halo, balik lagi dengan aku Hendy Matimpra Yuna dengan NIM 8570 3602 Daily Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Termka. Pada video kita kali ini kita akan melakukan praktikum IPA dengan tema optik. Kita akan membahas 3 hal penting, yaitu sifat-sifat cahaya, cara cahaya membentuk bayangan melalui lensa tembung, serta bagaimana bayangan terbentuk pada cermin cekung. Melalui percobaan sederhana ini, kita bisa melihat langsung bagaimana cahaya menguncap, bagaimana lensa menghasilkan bayangan, dan kenapa cermin tertentu bisa memperbesar atau memperkecil tampilan benda. Yuk, kita mulai. Sebelum masuk ke percobaan, kita perlu tahu dulu yuk, teori dasarnya. Cahaya memiliki beberapa sifat utama, yaitu cahaya merambat lurus, bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa menembus benda bening, dan dapat diuraikan menjadi warna-warni. Kemudian ada lensa cembung, yaitu lensa yang bagian dalamnya lebih tebal, di mana lensa ini mengumpulkan cahaya dan dapat membentuk bayangan yang berbeda tergantung pada jarak bendanya. Ada juga cermin cekung, yaitu cermin yang permukaan pantulannya merangkum ke dalam. Cermin ini juga membentuk bayangan yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan jarak bendanya. Nah, teori inilah yang nanti kita akan buktikan lewat percobaan. Percobaan pertama, percobaan sifat-sifat cahaya. Pertama, nyalakan senter dan arahkan kolbang kecil pada karton. Amati bagaimana cahaya bergerak. Kemudian, arahkan cahaya ke cermin, perhatikan arah pantulannya. Selanjutnya, masukkan sebagian cahaya senter ke dalam air dan amati bagaimana cahaya membelok. Dari langkah sederhana ini, kita akan bisa melihat 3 sifat utama cahaya, yaitu cahaya merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Yang kedua, percobaan lensa cembung. Selanjutnya, kita akan menggunakan lensa cembung. Letakkan lensa pada penyangga, lalu taruh benda seperti pensil atau boneka pada jarak berbeda 15 cm, 25 cm, dan 40 cm. Di belakang lensa, letakkan layar untuk menangkap bayangannya. Amati apakah bayangan tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil, serta apakah bayangan nyata ataupun maya. Yang ketiga, percobaan cermin cekung. Berikutnya, kita akan menggunakan cermin cekung. Letakkan benda di depan cermin pada jarak dekat fokus dan jauh dari fokus. Arahkan cahaya agar bayangannya terlihat jelas. Perhatikan apakah bayangannya terbentuk di layar atau langsung terlihat di cermin. Lalu catat sifatnya. Hasil percobaan dari pencobaan sifat cahaya terlihat bahwa cahaya benar-benar merambat lurus, dipantulkan oleh cermin dan dibelokkan atau dibiaskan saat masuk ke air. Pada lensa cembung, saat benda berada pada jarak 15 cm, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak dan diperbesar. Pada jarak 25 hingga 45 cm, bayangan menjadi nyata, terbalik dan diperbesar. Pada cermin cekung, ketika benda dekat dengan titik fokus, bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Dan terakhir, ketika benda jauh dari fokus, bayangannya menjadi nyata, terbalik, dan diperkecil. Pembahasan dari hasil percobaan terlihat bahwa teori optik benar-benar terbukti. Cahaya bergerak lurus dan berubah arah ketika dibantulkan atau dibiaskan. Dan saat cembung membentuk bayangannya, sifat yang bergantung pada jarak benda dari lensa. Jika benda dekat dengan titik fokus, bayangan menjadi maya dan diperbesar. Tetapi jika benda berada lebih jauh dari fokus, bayangan bisa nyata dan terbalik. Cermin cekung juga memiliki sifat serupa, di mana ketika benda berada dekat fokus, bayangannya diperbesar dan bersifat maya. Namun ketika benda jauh dari fokus, bayangannya bisa nyata dan terbalik, bahkan terlihat lebih kecil. Semua ini sesuai dengan konsep optik yang ada pada kamera, proyektor, kaca pembesar, dan cermin rias yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kesimpulannya dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa 1. Cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. 2. Lensa cembung dapat menghasilkan bayangan yang berbeda-beda tergantung pada jarak benda. Nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil. Yang 3. Cermin cekung juga dapat menghasilkan bayangan berubah-ubah sesuai dengan posisi benda terhadap fokus cermin. Yang 4, percobaan ini membuktikan bahwa teori optik dapat diamati dengan jelas melalui pencobaan sederhana. Sekian praktikum kali ini. Next, kita ketemu lagi di pembahasan lainnya.